Nah, ternyata Ibu dan Bapak tidak semuanya. Pak Dede menyampaikan ada kurang lebih ada 4 sekolah yang tidak siap ya, sehingga tidak akan diverifikasi. Nah, oleh karena itu dan Bapak, karena waktunya sangat mendesak ini, mulai besok ya, Senin sampai Kamis, karena hari Jumat ada pleno, begitu ya Pak Haji Iwa ya. Jadi tanggal 10 itu akan ada pleno di kecamatan. Nah, jadi Ibu dan Bapak, kemarin itu Pak Kasih Pananang Wardana meminta data, kemudian alhamdulillah cepat ya dari sekolah mengirimkan walaupun sedikit agak terlambat ya. Terus Pak Kasih menanyakan dan sudah dikirimkan dan itu sudah disilang gitu ya. Nah, disilang tidak dilaksanakan oleh guru tersendiri di situ. Walaupun nanti Ibu dan Bapak dalam pelaksanaannya nanti Ibu dan Bapak sebagai verifikator itu kan disilang. Itu ada instrumen ya yang sudah di-share barangkali ya oleh Pak Dede ke teman-teman atau nanti saya share kembali bahwa di situ ada 3 bagian. Pertama yang harus diverifikasi oleh dari Disdik atau dari KCD, kemudian juga oleh Dinas Kesehatan, dan juga yang ketiga oleh kecamatan gitu. Sehingga nanti fokus Ibu dan Bapak melaksanakan verifikasinya kaitan yang ditugaskan di di bagian yang dari Disdik atau KCD gitu. Karena nanti ada instrumen itu tadi 3 bagian gitu. Nah, kemudian nanti pelaksanaannya udah tidak seperti kemarin lagi saling tunggu jadi lama gitu. Jadi Ibu dan Bapak barangkali kita diskusikan hari ini gitu ya, malam ini gitu, apakah mau besok atau akan mulai hari kapan gitu ya. Karena ini kan satu orang satu. Jadi satu saran itu kayak kita itu kan beberapa sekolah ya gitu. Nah, kita hanya satu orang satu. Nah, ini akan mudah. Nah, kita diskusikan Pak Dede mungkin dengan teman-teman malam ini diputuskan apakah mau besok. Kalau saya barangkali memberi kesempatan dulu ke sekolah yang akan diverifikasi untuk menyiapkan gitu. Apakah nanti kita akan Selasa, Rabu ya, karena kita ada waktu gitu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Karena Jumat harus sudah pleno di kecamatan. Nah, nanti pada saat pleno Ibu Bapak kan hadir, termasuk kami sebagai pengawas gitu. Jadi kalau pengawas tidak memverifikasi gitu ya. Nah, misalnya Pak Haji Iwa kan banyak ini Pak Iwa itu apa? Lengkong ya, Pak Haji Iwa ya. Lengkong gitu ya. Nah, itu kan betapa banyaknya sekolah gitu. Karena itu yang verifikatornya adalah Ibu dan Bapak gitu. Nanti pada saat pleno gitu, kami akan menyampaikan tentu berdasarkan laporan dari Ibu dan Bapak. Jadi setelah memverifikasi laporan Ibu dan Bapak kepada penanggung jawab atau koordinator pleno di kecamatan. Karena nanti gini Ibu dan Bapak digabung dengan SMA gitu. Keterbatasan pengawas, akhirnya Ibu dan Bapak ada misalnya pengapa kosim nih, itu nanti ada yang SMK, ada yang SMA, nanti laporan ke koordinator plenonya gitu. Jadi jangan sampai nanti tidak lapor Ibu dan Bapak kepada koordinator ya. Mungkin nanti Bapak ada yang koordinatornya dari pengawas SMK, juga mungkin ada dari SMA. Nanti lapor bagaimana kondisi dan sebagainya. Itu akan bersama-sama dengan pihak Dinas Kesehatan nanti di kecamatan itu menyampaikan hasil verifikasinya termasuk dari pihak kecamatan itu sendiri gitu. Nah, seperti itu dan Bapak yang diinikan. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Dede, memang kemarin itu beberapa kali revisi itu pembagian tugas itu, terutama ada kesalahan beberapa kali sudah saya sampaikan ke Pak Kasih, tapi memang belum direvisi lagi. Direvisi salah lagi. Misalnya SMK 1 masuknya ke Cicendo, padahal ada di Sumur Bandung gitu ya. Kemudian 12 awalnya itu ada di Sumur Bandung, padahal ada di Cicendo. Kemudian LPPM juga itu ya, ada di Sumur Bandung. Banyak hal-hal yang kurang ini. Tapi terlepas dari itu karena kelihatannya tidak ada waktu untuk dikoreksi, bapak-bapak, ibu-ibu yang bertugas gitu ya, sesuaikan saja. Misalnya tadi
yang bertugas di 12 yaitu nanti masuknya di Cicendo gitu ya, tidak lagi di Sumur Bandung atau juga SMK 1 seperti itu. Nah, kemudian kemarin juga Ibu dan Bapak ada yang terpisah padahal satu kompleks itu ya. Saya sampaikan ke Pak Kasih kalau itu satu kompleks. Termasuk pertama Muslimin 1, Muslimin 2 masuk di Lengkong. Padahal Muslimin 1 sudah berubah. Jadi banyaklah Ibu dan Bapak ya gitu. Nah, kemudian ini ke teman-teman pengawas saya mengusulkan dekatkanlah dengan wilayah misalnya ya. Kemudian Ibu dan Bapak ada yang memang sekolah binaannya ada di kecamatan sebagai pembinanya atau juga yang lepas gitu ya. Tidak ada sekolah binaan karena seorang koordinator atau untuk pleno itu kan tidak melihat tentang itu karena nanti digabung dengan SMA. Kemudian barangkali ini juga kita seperti Pak Haji Pardan tidak banyak karena nanti pleno kalau sekolahnya banyak akan lama gitu yang waktu itu juga seperti itu. Tapi Pak Haji Pardan kita maklum beliau sakit diusulkan jangan banyak-banyak lah. Misalnya hanya satu saja ya itu di Batu Nunggal itu di Anak Sakti ya. Nah jadi supados setelah meeting antar sana Pak Haji Iwa ya gitu. Kita masih bugar-bugar lah. Jadi masalah kan seperti itu. Nah, jadi seperti itu Ibu dan Bapak laksanakan barangkali sebagai petugas verifikator dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti karena kita fokusnya tadi di bagian kita ya. Kemudian tidak ada salahnya Ibu dan Bapak juga melihat yang lain gitu. Tentang kesiapan tadi Dinas Kesehatan instrumen baca aja sehingga nanti bisa memberi masukan. Khawatir begini gitu Ibu dan Bapak karena biasanya waktu pleno itu ya kadang-kadang agak sedikit saklek ya dari Dinas Kesehatan itu gitu ya. Nah, kita juga melihat sekolah-sekolah SMK itu seperti yang Bapak nanti kunjungi, catat ini mungkin udah lengkap sehingga nanti bisa memberikan masukan pada saat pleno gitu. Jadi tidak terlalu fokus juga kepada tugas kita yang pokok itu, tetapi juga lihat di instrumen itu. Catatan karena waktu saya juga di Lengkong itu terjadi Ibu dan Bapak pada saat itu ada sekolah-sekolah kita yaitu disorotnya itu. Saya bilang sampaikan itu kan bukan yang utama. Nah, jadi yang utamanya apa gitu. Kalau hal-hal seperti itu kan sangat bisa diinikan gitu ya. Contoh misalnya kemarin itu tidak ada ruang ganti pakaian itu kan kasuistis kalau seperti itu. Tapi kalau yang utama barangkali betul. Jadi Ibu dan Bapak saya pesan kepada Ibu dan Bapak karena sekarang sudah terlalu tinggi loss learningnya ada peluang itu gitu ya. Bukan berarti kita saling membantu, tetapi ingat siswa kita sekarang udah 2 tahun tidak pernah praktek. Nah, ini upayakan seperti itu. Nah, oleh karena itu barangkali saya mohon ke Pak Pengurus MKKS sampaikan kepada atau juga kepada teman-teman pengawas ke sekolah binaannya betul-betul disiapkan lah gitu. Karena memang kalau dari Dinas Kesehatan Ibu dan Bapak atau dari kecamatan mungkin atau Satgas Covid-nya itu akan lebih ini lagi gitu. Nah, seperti itu barangkali Ibu dan Bapak ya. Jadi sekali lagi Ibu dan Bapak yang salah kecamatannya, misalnya SMK 1 itu ada di Cicendo. Nah, siapa yang bertugas di SMK 1 nanti plenonya di Sumur Bandung ya, disesuaikan. Tadi Pak Dede sudah menyampaikan. Disesuaikan saja ada di kecamatan mana nanti plenonya kan seperti itu. Karena tidak mungkin direvisi lagi gitu. Saya sudah koordinasi dengan Pak Kasih seperti itu. Nah, kemudian yang kedua sekali lagi dan Bapak catatan-catatan ya itu penting sekali nanti pada saat itu ya sehingga nanti bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan pada saat pleno barangkali kan seperti itu. Jadi Ibu dan Bapak terima kasih ya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh kita SMK ya barangkali seperti itu. Jadi Ibu dan Bapak untuk menjadi pertimbangan sampaikan juga dari dulu SMK itu sesuai dengan SKB 4 Menteri itu ada kekecualian untuk SMK boleh dilaksanakan kan gitu. Kemudian diikuti oleh surat edaran dari distrik provinsi saat itu juga. Ya, seperti saya sampaikan ke Pak Sekda, walaupun di surat itu ada himbauan bahwa memang kembali kepada kepala daerah, wali kota dan bupati.
Nah, gitu. Nah, sekarang Ibu dan Bapak ada peluang yaitu diperkuatlah oleh kita ya seperti itu. Tetapi sekali lagi sekolah-sekolah Ibu Bapak juga tolong ini dipersiapkan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Khawatir nanti dari 95 ini banyak yang tidak lolos, itu yang kami khawatirkan gitu ya. Jadi secara optimal ini bagi sekolah-sekolah untuk menyiapkan apa yang berdasarkan instrumen itu aja, lihat itu instrumen yang dikeluarkan oleh Kota Bandung dan memang tidak jauh berbeda dengan waktu kita melaksanakan verifikasi gitu ya Ibu dan Bapak. Nah, mangga nanti Ibu dan Bapak sebelum ada tanya jawab diskusi, barangkali dari teman-teman saya para pengawas, karena tadi juga saya agak tertinggal informasi dari awal, Pak Haji Iwa, Bu Tini dan semuanya, Bu Eti ya. Nah, itu tolong disampaikan yang belum sampai apa yang didiskusikan tadi. Tapi barangkali juga nanti harus disepakati ya kita ya Pak Dede semuanya. Kalau saya sarankan ya jangan mulai besok lah supaya sekolah menyiapkan dulu gitu. Gitu ya. Nah, jadi ada waktu lah gitu untuk itu. Mangga barangkali dari Pak Haji Iwa, Pak Kosim, Pak Jaka dan sebagainya, teman-teman, Bu Bertin, mangga pilih badai ayah nu didugikeun. Mangga Pak Haji Iwa. Siap nuhun Pak Korwas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau melihat instrumen itu hanya 29, dalam tanda petik hanya 29. Dan isi instrumen itu sebetulnya sudah jauh-jauh hari diketahui oleh ya rekan-rekan kita di satuan pendidikan. Ya. Jadi seyogyanya kalau misalnya melihat kesiapan itu mudah-mudahan ya teman-teman juga sudah siap. Tapi tadi saya juga setuju kalau seandainya kita beri ruang waktu dulu ya Pak Korwas. Iya betul. Tidak langsung besok karena ada spelling waktu antara hari Senin sampai hari Kamis. Karena hari Jumat itu sudah terekap ya informasi-informasi dalam bentuk dokumen atau dari hasil verifikasi dari teman-teman verifikator, sehingga koordinator itu ketika rapat pleno itu sudah memegang yang akan disampaikan rapat pleno di kecamatan. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Korwas bahwa dari 29 itu 12 poin sebetulnya nanti yang akan diverifikasi oleh teman-teman kita. Jadi koordinator itu tidak terjun ke lapangan ya Pak Korwas ya. Betul. Jadi lebih mengkoordinasikan. Jadi seyogianya Pak Korwas nanti koordinator dengan teman-teman verifikator itu ya minimal ada komunikasi. Betul. Ya, dan mungkin nomor-nomor HP nanti bisa dikoordinir supaya tidak menutup kemungkinan ketika hari H-nya diverifikasi, kemungkinan ada kekurang lengkapan yang bisa mungkin disusulkan sehari kemudian, itu tidak menutup kemungkinan. Jadi kecenderungan hari Pak Korwas antara hari Senin sampai hari Kamis, mungkin hari Rabu ya relatif. Dan hari Kamisnya mungkin untuk melengkapi kalau seandainya di satuan pendidikan tertentu yang diverifikasi, ada yang harus dilengkapi. Kemudian yang berikutnya Pak Korwas dan teman-teman, nanti teman-teman verifikator itu harus membawa instrumen dan harus menuliskan nama verifikator dan juga tanda tangan. Tanda tangan verifikator dan juga tanda tangan kepala sekolah yang sekolahnya diverifikasi. Dan jangan lupa lembar berikutnya itu berita acara ya Pak Korwas ya. Yang juga harus ditandatangan oleh kepala sekolah dan juga nanti oleh koordinator ya. Jadi simpulannya sepertinya hari Rabu mungkin waktu untuk teman-teman diberikan untuk melengkapi kalau ada hal-hal yang mungkin belum lengkap. Itu mungkin Pak Perwas yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun.
Tur nuhun Pak Iwa. Mangga nu sanesna Pak Japa, Pak Kosim, Ibu Betin, Bu Tini, Bu Iis. Izin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten kameranya ditutup masih di perjalanan. Ente ya teteh dibuka. Ya itu hanya menguatkan saja Pak Korwas ini terutama bagi teman-teman di satuan pendidikan dan sekarang karena verifikatornya juga dari satuan pendidikan ya. Kita pengawas sebagai koordinator aja. Pengalaman stasi Joninya Pak Korwasnya Nusarang kecamatan teh mohon tah jantan memang kena capetan gitu orang nate menguatkan punten maaf kita pakai bahasa Indonesia aja jadi kitanya yang harus banyak berbicara berkomunikasi dengan pihak kecamatan karena terus terang saja dari pengalaman yang pertama verifikator di kecamatan itu mereka itu minim tentang kultur belajar di SMK sehingga harus ditegaskan. Jadi alhamdulillah yang pertama itu juga kita sudah waktu verifikasi dari kecamatan itu akhirnya mereka banyak terbantu. Yang kedua, instrumen verifikasi yang diterbitkan oleh Kota Bandung sebenarnya itu sudah terakomodir. Bahkan instrumen yang sudah kita lakukan pada bulan Desember itu jauh lebih lengkap. Dan waktu bulan Juni itu salah satu sekolah yang diverifikasi oleh kecamatan dan kebetulan saya pendampingnya di Kecamatan Gede Bage itu di SMK 6 itu dikasihkan contohnya yang sudah kita verifikasi pada bulan Desember oleh pengawas masing-masing dan itu menjadi contoh bahkan oleh kecamatan karena indikator yang ada di dalam verifikasi yang kita susun oleh pengawas pada bulan Desember itu jauh lebih lengkap dibandingkan apa yang ada di Kota Bandung ya. Kenapa? Karena di sana disertakan juga bukti dokumennya yaitu foto-foto dokumentasi dari Sapras. Nah, ini juga mungkin tidak ada salahnya Bapak Ibu yang tim verifikator selain mengisi instrumen juga mengambil beberapa dokumentasi yang mengarah kepada instrumen yang ada dalam verifikasi itu. Terutama tentang saprasnya gitu ya. Nah itu dilampirkan juga untuk menguatkan di saat nanti kita istilahnya pleno ya, istilahnya pada saat pleno itu ada bukti fisiknya. Karena kemungkinan saya sekarang ditugaskan di daerah Kecamatan Sukasari. Karena kita memang koordinator tidak terjun ke lapangan, maka untuk menguatkan dan menjadikan suatu hasil dari pleno itu bahwa sekolah ini layak tentunya didukung oleh dokumentasinya. Jadi mohon untuk para verifikator ambil beberapa dokumentasi yang bisa menguatkan sebagai dasar argumen kita bahwa sekolah SMK khususnya itu memang dilakukan PTMT di pertengahan September ini. Mungkin itu yang saya tambahkan sebagai satu dasar untuk menguatkan bahwa pada prinsipnya dari SMK itu harus bisa negosiasi lobbying yang bagus sehingga menguatkan bahwa SMK itu dengan hasil verifikasinya itu bisa dilakukan PTMT. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hatur nuhun Bu Tini. Diingatkan barangkali nanti di satuan pendidikan. Kalau dulu ada ininya ya, ada arsipnya enggak ya di sekolah itu? Ada, saya Pak, lupa lagi. Ada ya? Ada. Ya, ada, karena kan dulu kita laporan via link ya dari KCD ya. itu. Oh iya. Dan betul. itu kan ada dokumentasinya, Pak. Ada dokumentasi, kemudian ada instrumen yang sudah kita diisi juga. Nah, itu semua sekolah menyimpan. Oke. Nuhun Bu Tini. Ya. Jadi Ibu dasar dan Bapak aja, Pak. Ya, Ibu Bapak walaupun Ibu Bapak nanti memverifikasi ke yang lain, diingatkan sekolah masing-masing itu dokumen itu yang dulu pasti ada dokumen itu. Karena memang ada arsipnya ya, karena dulu laporannya lewat link langsung ke KCD ya. Itu barangkali sebagai dasar untuk lebih memperkuat lagi barangkali seperti itu. Nusanesna mangga Billy Aya. Lamian sekali Pak Awas. Mangga. Yuk, Yuk, mangga.
Assalamualaikum Pak Korwas. Waalaikumsalam, Pak Jaka, Mangga. Ya, jadi dari segi pengalaman tadi untuk setuju dengan Pak Iwa tadi jangan hari Senin ya, jangan hari Senin karena untuk sekolah-sekolah itu sebaiknya untuk melengkapi dokumen-dokumen sehingga kalau dikatakan bahwa untuk dokumen itu seperti ini Pak, seperti akreditasi lah gitu. Jadi per poin itu disatukan map untuk memudahkan nanti verifikator gitu. Jadi kalau lebih ke kemarin juga dari Dinas Kesehatan mintanya juga demikian gitu supaya apa? Supaya memudahkan untuk verifikator. Jadi dikatakan Bu Tini tadi dokumen itu di per map misalkan poin 1 apa, poin 2 apa gitu. Sehingga akan memudahkan untuk verifikator. Terima kasih Pak. Sip. Oke. Mohon izin menambahkan Pak Korwas. Kemarin masih ada sekolah-sekolah yang belum membuat atau melampirkan surat izin orang tua. Nah itu karena itu menjadi hal yang sangat urgent banget ya. Jadi lampirkan beberapa surat izin yang memang sudah di-share kepada orang tua melalui siswa atau dalam satu aplikasi. Kalau ada beberapa menggunakan aplikasi sehingga izin dan tidak diizinkannya itu bisa di print out gitu. Itu menjadi dasar karena memang surat izin orang tua menjadi dasar untuk bisa PTMT. Sehingga sekolah bisa memetakan gitu kan. Walaupun untuk produktif kita upayakan sekolah itu harus luring gitu. Jadi ada lampiran surat izin orang tua sampelnya lah. Sampelnya ada ini. Dan lebih bagus kalau kita kan hanya memberikan sampel tapi datanya kita kasih dalam bentuk grafik berapa persen yang mengizinkan, berapa persen yang belum mengizinkan gitu. Jadi itu dibuat juga oleh setiap sekolah satuan pendidikan sehingga itu menjadi dokumen yang akan diberikan oleh verifikator juga. Jadi sekolah binaan saya pun kemarin saya sarankan untuk membuat surat izin orang tua. Jadi ada yang belum dan akhirnya mudah-mudahan sekarang sih udah. Jadi saya setuju saran Pak Haji Iwa bahwa kita jangan melaksanakan di hari Senin. Yang maksimal kita melaksanakan mulai hari Rabu masing-masing satuan pendidikan ada verifikatornya sehingga Kamis pada saat pleno semua dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap dilengkapi dengan dokumentasi yang ada. Itu mungkin. Oke, nuhun Bu Tini, Pak Jaka, Bu Tini nuhun berkiat. Mai anu sanesna deui upami henteu beli aya nu naroskeun. Oh, Pak Hasan, mangga Pak Hasan. Terima kasih Pak Korwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekolah binaan saya yang di list siap PTMT maupun verifikasi PMT yang sekarang itu belum terdaftar. Kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan supaya sekolah binaan saya yang termasuk 4 sekolah tersebut bisa ngikutin seperti apa yang sekarang yang dilakukan yang sekarang gimana Pak Korwas? Itu aja Jang, barangkali itu pertanyaannya Pak Korwas. Oke, makasih. Mungkin waktu itu Pak Dede sebagai MKKS sudah menanyakan ya, karena ternyata tidak siap ya Pak Dede ya. Mungkin ya, nanti harus kita ini kenapa tidak siapnya gitu, karena ini kan kesempatan sebetulnya ya. Gitu. Pak Dede tiasa, ya, mangga Pak Dede. Siap Bapak Ibu. Ya, mengenai sekolah-sekolah yang akan siap untuk pasang PTMT itu waktu itu dari Pak Korwas tuh diusulkannya semua sekolah yang ada di Kota Bandung itu 103 sekolah ditambah negerinya ada 3 yang akan dilaksanakan verifikasi. Namun dari 103 itu ada penyusutan, satu sekolah itu tidak ada respon, yaitu Citra Pembaharuan. Kemudian ada 2 sekolah yang menyatakan belum siap, dikarenakan melihat instrumen mungkin mereka belum siap. Akhirnya dari hasil Google Form yang saya sampaikan kepada kepala sekolah, lalu muncullah nama-nama sekolah tersebut. Akhirnya saya sampaikan ke Pak Korwas, bahkan Pak Korwas langsung saat itu juga meminta untuk disilangkan. Karena itu kami langsung melaksanakan penyilangan berdasarkan letak geografis, yaitu kecamatan. Nah, jadi kalau ada sekolah-sekolah khususnya di Kota Bandung ini
yang tidak ada di daftar itu memang sudah saya pastikan yang bersangkutan sudah terkonfirmasi, ada yang tidak siap, ada juga yang tidak respon. Ada beberapa sekolah yang tidak merespon sama sekali, di telepon, di Japri juga tidak ada jawaban. Jadi inilah hasilnya yang tadi di-share oleh Pak Korwas ke saya share ke grup kepala sekolah, bahkan yang ke negeri juga saya Japri, itulah yang memang menyatakan diri siap untuk diverifikasi dan siap tatap muka. Itu mungkin itu yang pertama. Yang kedua, betul saya menyambut baik usulan Pak Haji Iwa, Ibu Tini, bahwa memang untuk persiapan pembelajaran tatap muka, pengalaman di sekolah saya kemarin kan termasuk sekolah yang diverifikasi waktu bulan Mei. Itu memang kalau dari dinas, dari KCD itu tidak begitu sulit. Waktu itu dari KCD terjun kemudian memverifikasi. Ada hal-hal yang memang harus dipersiapkan, baik itu dokumen maupun sarana prasarana. Kalau dokumen itu ada di dalam list, itu tinggal disiapkan saja, termasuk SK segala macam satgas COVID-nya di sekolah. Yang paling penting adalah adanya ruang isolasi. Jadi ruang isolasi itu banyak persyaratannya, salah satunya tidak boleh pakai AC, harus ada terbuka, ada jendela, kemudian bednya juga harus cukup. Ada tabung oksigen yang isinya ada oksigennya gitu. Nah ini kemarin yang banyak menjadi kendala, banyaknya sekolah yang tidak lolos verifikasi. Nah Bapak dan Ibu yang nanti misalkan mau diverifikasi, ada waktu betul Pak menyiapkan dokumen dan sarana itu tidak cukup sehari, mungkin 2 hari. Jadi Rabu bisa mulai melaksanakan verifikasi silang. Nah bisa jadi juga sekolah-sekolah yang kebingungan bisa meminta contoh dokumen kepada sekolah yang sudah lolos verifikasi untuk sebagai perbandingan. Bagaimana sih contoh SK Satgas COVID, bagaimana itu surat izin orang tua, terus bahkan waktu itu sampai harus diminta membuat video untuk dilihat oleh Pak Camat, video tentang penerapan protokol kesehatan mulai dari anak berangkat dari rumah sampai tiba di sekolah. Nah itu sangat ketat sekali waktu itu. Nah itu ada dokumennya di sekolah-sekolah seperti sekolah saya, bisa sih diminta, nanti hanya tidak bisa lewat WA karena filenya besar, itu bisa menyampaikan email, nanti saya emailkan gitu kalau ada yang memerlukan. Seperti itu mungkin Pak Korwas, Pak Haji Iwa, Pak Haji Jaka. Iya. Mohon Pak Dede. Jantan Pak Hasan, Panginten, nantilah kita sebagai pembina di sekolah, kita ini harus melihat apa sih sebetulnya kenapa tidak siap dan sebagainya gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalau sekarang, karena ini sudah ada tugas itunya, mungkin kalau mereka nanti siap menyusul ya bagus. Nanti saya harus ke KCD lagi dan di Kota Bandung lagi. Yang 4 sekolah itu siap tidak, karena kalau tidak juga nanti ketinggalan terus gitu ya. Nah ini mungkin nanti di ini aja barangkali ada pendekatan lagi kepada sekolah-sekolah yang tadi gitu. Karena waktu itu kan memang kalau mereka sudah tidak siap ya gimana lagi, dipaksa ya gitu ya. Gitu. Nah akhirnya ya karena diburu-buru ya seperti itu. Gak apa-apa, nanti kita ini saja karena barangkali mungkin nanti ada susulan-susulan ya. Kemudian juga Ibu dan Bapak verifikator, kalau ada hal-hal yang kekurangan-kekurangan lah, nanti sekolah-sekolah itu bisa diberi kesempatan untuk mempersiapkan lah gitu ya. Kalau untuk kita sih nggak ada masalah, terutama ya sekali lagi tadi yang disampaikan Pak Dede, sarana prasarana prokes dan sebagainya gitu ya. Kemudian surat izin orang tua itu yang sangat urgent dan sebagainya gitu. Nah kemudian Ibu dan Bapak, syukur alhamdulillah di Juknis Kota Bandung vaksin untuk anak kan tidak menjadi kewajiban ya. Walaupun sekarang sekolah-sekolah itu sudah melaksanakan vaksin, itu bagus ya. Jadi artinya sudah mengantisipasi jauh-jauh hari gitu. Tapi sebetulnya di Juknis yang terbit dari Kota Bandung itu yang wajib vaksin adalah PTK ya gitu. Nah, sedangkan siswa tidak terlalu, tapi memang kalau bagusnya memang sudah itu berjalan sajalah seperti itu. Mungkin dari para verifikator, mangga verifikator. Pak, sekedik Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman yang lalu betul tadi disampaikan bahwa kita yang akan memverifikator
ada 3 instansi lah gitu ya. Yang pertama adalah dinas provinsi atau KCD atau katakanlah pengawas juga ada. Kemudian dari kelurahan, kecamatan, dan yang ketiga dari kesehatan. Ya, kesehatan. Gitu. Nah ini koordinasinya Pak, pada saat itu kan mungkin seluruhnya lah. Saya kan koordinator di SLB waktu itu, masih ingat. Waktu itu saya mempercayakan indikator yang sudah diberi tugas waktu saat itu. Tapi di lapangan ternyata Pak, ini yang di SLB justru dia itu ngebel ke saya. Ngebel bahwa dari KCD atau dari dinas pendidikan sudah ada, sedangkan dari kecamatan dan dari kesehatan belum sampai. Karena Pak gini, waktu pleno tetap yang menjadi waktu itu yang menjadi juru bicara lah, bahwa kecamatan itu tetap menghitungkan pada kesehatan. Sedangkan kan kita bukan artinya bukan hanya kesehatan siswa, guru, warga, tetapi kan moral kita ke orang tua dan ke industri kan gitu ya Pak ya, yang harus kita ikan. Nah itu agak panjang yang bisa pun waktu sehingga mereka ditelepon dengan kesehatan disuruh ke sini juga, sehingga pekerjaan itu apa istilahnya itu beberapa kali seperti itu. Jadi kecamatan Pak tetap aja